Hai, welcome back with me Erika. Dan dalam video kali ini kita akan belajar tentang brand dan segala sesuatu tentang branding. Kita akan belajar apa itu brand, apa saja yang bisa di brand, mengapa customer membeli barang-barang branded, dan mengapa strong brand atau brand yang kuat itu sangat-sangat menguntungkan bagi perusahaan. Check it out! Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang brand, ya kita perlu belajar dulu ya, kita perlu tahu dulu brand itu sebenarnya apa sih. Kalau menurut definisinya sih, brand itu sebenarnya adalah nama, terms, simbol, atau kombinasi dari semuanya itu. Gunanya untuk mengidentifikasi atau untuk membedakan produk dari satu penjual dengan produk penjual lainnya. Brand itu sendiri awalnya digunakan oleh para peternak. Mereka memberikan stempel kepada para ternaknya untuk membedakan ternak mereka dari ternak peternakan lain. Tapi kemudian cap yang awalnya digunakan untuk membedakan asal ternak satu sama yang lain ini kemudian menjadi lambang kualitas. Kalau orang melihat bahwa ternak ini berasal dari peternakan A, berarti mereka sudah bisa menduga kualitas ternak yang dihasilkan oleh peternakan A itu seperti apa dan membedakan dengan kualitas ternak dari peternak lainnya. Disitulah kemudian brand itu menjadi lambang kualitas dari sebuah produk. Seperti kita juga kenal sekarang, ada brand-brand tertentu yang menjadi jaminan kualitas bagi para konsumennya. Kita sebut saja brand-brand mahal seperti Louis Vuitton, BMW, atau mungkin Ducati. Hanya dengan mendengar nama merek tersebut saja, kita sudah bisa membayangkan dong betapa prestisiusnya kalau kita menggunakan produk dari brand-brand ternama tersebut. Sebuah nama bisa menjadi merek ketika konsumen itu berhasil mengasosiasikan merek tersebut dengan benefit-benefit, baik itu berupa benefit yang intangible atau tidak terlihat, maupun benefit yang tangible atau yang terlihat. Benefit tangible itu seperti apa sih? Contohnya ya, kalau misalnya kita beli pakaian dari merek yang cukup terkenal atau merek yang internasional, kita bisa lihat bahwa kualitas bahannya mungkin bagus, kualitas jahitannya bagus, warnanya bagus, dia tidak memudar seiring dengan waktu, atau modelnya emang cukup klasik, jadi kita bisa menggunakan produk tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Di sisi lain ada juga kan benefit intangible-nya. Contohnya apa? Kalau kita pakai produk bermerek tertentu, mungkin kita berasanya lebih keren, lebih gaul, lebih trendy. Benefit lainnya, karena masa sekarang lagi COVID, maka pembelian mungkin banyak dilakukan secara online. Tapi kalau misalnya kita udah sering banget belanja dengan satu merek tertentu, kita udah tahu potongannya seperti apa, kualitas mereka seperti apa, itu akan memudahkan bagi kita untuk kembali membeli merek tersebut. Jadi sekarang brand itu nggak cuma untuk membedakan satu produk dari produk lainnya, tetapi juga mengandung janji yang diberikan oleh produsen kepada konsumen. Janji apa aja yang bisa diberikan? Satu, konsistensi dari pelayanan, dari kualitas, atau bisa juga kualitas pelayanan yang sama di berbagai macam gerai. Kita ambil contoh restoran siap saji seperti KFC. KFC di berbagai macam kota di Indonesia mempunyai standar pelayanan yang sama. Mereka juga mempunyai set produk yang sama, dan kita juga bisa lihat bahwa outlet-outlet mereka biasanya desainnya saling menyerupai satu sama lain. Berbicara tentang brand, berarti kita juga berbicara tentang brand elemen. Jadi, brand elemen adalah komponen-komponen di dalam suatu brand yang bertujuan untuk mengidentifikasi brand tersebut dan membedakannya dari brand yang lain. Ada 9 elemen dari sebuah merek. Yang pertama adalah brand names atau nama dari merek tersebut. Kemudian ada URL, logo, symbols, karakter, slogan, jingles, packaging, dan yang terakhir adalah signage. Contohnya kayak apa ya? Nah, kita lihat ya dalam slide berikutnya. Brand names atau nama merek bisa berasal dari berbagai macam hal. Misalnya saja Uniqlo yang berasal dari kata unik. Kemudian ada Samsung yang berarti 3 bintang di dalam bahasa Korea. Kemudian ada Aqua yang identik dengan air. Dan yang terakhir bisa saja berasal dari nama orang seperti Walt Disney. Yang kedua adalah Uniform Resource Locator atau URLs atau yang biasa disebut dengan alamat website seperti yang digunakan oleh Kompas.com, Agoda.com, dan Tiket.com. Elemen yang ketiga adalah logo, seperti yang digunakan oleh Starbucks, McDonald's, BCA, Indomaret, atau Adidas. Elemen yang keempat adalah simbol,
seperti simbol shoes atau centang yang digunakan oleh Nike, simbol apple yang digunakan oleh Apple, lalu simbol kamera seperti yang digunakan oleh Instagram, dan simbol dari Mercedes-Benz. Brand elements dapat berupa karakter atau maskot seperti yang digunakan oleh Line dengan Brown dan Coney, kemudian ada cereal Coco Crunch dan Ronald McDonald. Slogan sebagai salah satu brand elemen yang paling sering digunakan berfungsi untuk mempertajam positioning dari sebuah brand. Contohnya saja AirAsia, Now Everyone Can Fly, untuk Pocari Sweat ada Go Sweat, Go Iron, untuk Prudential ada Always Listening, Always Understanding, dan untuk Asus ada In Search of Incredible. Lalu ada jingle iklan seperti yang digunakan oleh Tokopedia dengan Tokopedia atau Traveloka dengan Traveloka dulu, dan yang terakhir adalah teh botol dengan teh botol so strong. Jingle iklan yang simple namun catchy dapat membantu konsumen untuk merecall atau mengingat kembali brand tersebut sekaligus meningkatkan brand awareness dari produk tersebut di masyarakat. Packaging atau kemasan juga merupakan salah satu brand elemen. Kemasan yang unik dan menarik dapat membantu konsumen untuk dapat mengenali produk tersebut. Contohnya saja kemasan dari donat Deco yang dapat berisi 12 donat dalam posisi mendatar. Kemudian desain paper cup yang digunakan oleh Starbucks, dan kemasan menarik yang digunakan untuk produk kosmetik dari The Body Shop. Brand elemen yang terakhir adalah signage atau tanda penunjuk seperti yang digunakan oleh Pertamina, Burger King, atau ATM BCA. Signage bukan saja membantu konsumen untuk menemukan produk dari brand tersebut, tetapi juga meningkatkan awareness dari brand tersebut. Pertanyaannya nih, semakin banyak brand elemen dari sebuah produk itu sebenarnya semakin bagus atau semakin jelek sih? Jawabannya tergantung dulu, itu merek apa. Merek-merek internasional biasanya udah punya brand elemen yang cukup banyak untuk bisa menopang brand tersebut. Tetapi untuk bisa mempunyai satu brand elemen yang benar-benar menonjol, yang bisa menopang brand utamanya, itu nggak mudah loh. Ada banyak usaha marketing yang harus dilakukan. Kadang-kadang budgetnya juga cukup besar untuk bisa memperkenalkan misalnya jingle baru atau slogan baru. Dengan memiliki sejumlah brand elemen yang juga kuat, harapannya konsumen itu bisa mengingat produk dari si produsen bahkan ketika konsumen tidak sedang mengkonsumsi produk tersebut. Tapi kalau misalnya kamu baru memulai usaha kamu nih dan kamu pengen membesarkan brand kamu, saran aku sih jangan terlalu bingung sama brand elemen. Kita bisa memilih beberapa brand elemen yang bisa kita gunakan, misalnya nama, URL, atau mungkin slogan. Dan nanti kalau misalnya produk kita tambah besar, usaha kita tambah besar, barulah kita menambahkan brand elemen yang lain untuk menopang kekuatan dari merek kita. So, apa aja sih yang bisa kita brand? Ini listnya, banyak banget ya. Yang pertama adalah physical product. Namanya aja physical product, jadi semua produk yang ada bentuk fisiknya itu bisa di-brand. Misalnya aja furniture, kemudian tas, sepatu, baju, lemari, apa aja sih sebenarnya bisa di-branded. Yang kedua adalah service atau jasa. Misalnya klinik kecantikan, biro konsultasi hukum, pengacara. Ngomongin pengacara, mungkin tahu ya pengacara kondang yang sering muncul di TV itu juga brand loh. Lalu jasa cuci mobil, jasa MUA atau makeup artist, laundry, anything itu bisa di-branded. Yang ketiga adalah para retailer dan distributor, misalnya Matahari Department Store, Indomaret, Alfamart. Kalau distributor contohnya adalah Astra, mereka yang mendistribusikan mobil-mobil Toyota di berbagai macam dealernya di seluruh Indonesia. Lalu ada online product and service, misalnya saja Instagram. Instagram sendiri juga brand kan ya, jasa-jasa software online, jualan preset untuk Instagram, atau jasa menjual follower di Instagram, itu juga bisa di branding. Yang kelima adalah people and organization. Gampang banget kalau yang ini, kita sebut saja Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Chelsea Olivia, para selebgram, para artis internasional seperti Adele, atau grup musik seperti Maroon 5, atau organisasi non-profit seperti UNICEF,
atau palang merah itu juga merupakan brand. Next ada sports, art, and entertainment. Contohnya kalau sport NBA dengan LA Lakers, atau FIFA, atau Manchester United, Juventus, dan teman-temannya. Tahu gak sih guys, bahwa sebenarnya kamu sendiri juga merupakan brand loh. Masalahnya brand seperti apa tuh yang kamu bangun di dalam dirimu sendiri? Cara taunya gimana? Gampang sih, tinggal tanya teman-teman terdekat kamu. Kalau teman terdekat kamu disebutkan nama kamu, apa sih yang terlintas di dalam pikiran mereka? Nah, itu adalah personal brand kamu. Personal brand pada akhirnya juga penting loh, terutama bagi kalian yang mau mempersiapkan diri mendapatkan pekerjaan. Kalau kamu sebagai brand punya reputasi yang bagus, tentunya orang akan mau dengan mudah bekerja sama dengan kamu. Kalau kita masih mahasiswa dengan brand personal yang bagus, kita akan mudah banget nih dapat teman-teman kelompok yang menyenangkan, yang mau diajak kerja sama dan menghasilkan paper yang bagus. Tetapi kalau misalnya di antara teman-teman kamu terkenal sebagai orang yang nggak terlalu peduli sama kuliah, pengennya bolos atau pengennya cara singkat aja untuk menyelesaikan tugas, kemungkinan teman-teman kamu yang rajin pada akhirnya males untuk kerjasama sama kamu karena kamu punya brand yang jelek. Jadi kira-kira personal brand kamu apa ya? Jadi kenapa ya brand itu penting? Brand itu sangat penting bagi customer dan penting bagi perusahaan juga. Bagi customer, barang yang mempunyai brand itu ada beberapa benefitnya. Yang pertama, mengidentifikasi sumber dari produk tersebut. Misalnya saja, produk keluaran Jepang. Kita sudah berasumsi bahwa produk tersebut pasti kualitasnya bagus. Apalagi kalau menyangkut dengan teknologi, kayaknya kalau buatan Jepang itu pasti bagus deh. Yang kedua, kita jadi tahu produser mana yang bertanggung jawab atas produksi dari produk atau jasa tersebut. Gunanya kalau misalnya produk yang kita udah beli mengalami malfunction, kita bisa pergi kan kepada produsennya untuk melakukan maintenance atau reparasi. Contohnya paling gampang kalau kita beli handphone merek misalnya Samsung. Ketika mungkin HP Samsung kita tidak berfungsi seperti sebagaimana biasanya, kita akan pergi ke service center Samsung terdekat untuk dapat melakukan perbaikan terhadap handphone kita tersebut. Yang ketiga, brand juga berfungsi sebagai risk reducer atau pengurang resiko. Contohnya, kalau kita udah biasa memakai kecap merek A, kita sudah tahu rasanya seperti apa dan berapa banyak takaran yang mungkin kita perlukan untuk membuat suatu masakan. Lalu suatu saat ketika kita berbelanja di supermarket dan kita ditawarkan merek yang kita belum pernah kenal sama sekali. Walaupun mungkin harga yang murah, tetapi daripada kualitas masakan yang kita hasilkan mungkin nggak seperti yang biasanya, akhirnya kita lebih baik memilih brand yang lebih kita kenal. Lalu dengan adanya brand, kita juga mengurangi biaya pencarian. Misalnya kita mau beli laptop baru. Di pasar banyak banget merek-merek yang baru, bahkan mungkin lebih murah daripada merek-merek utama. Tetapi karena kita butuh laptop dalam waktu cepat, maka kita akan memilih membeli laptop dari merek-merek yang sudah kita kenal, daripada kita muter-muter kota nih untuk nyari laptop, untuk mempelajari laptop yang satu sama yang lain tuh bedanya apa, bagusnya di mana, buang-buang waktu juga untuk dengar-dengar review. Nah, lebih baik kita milih yang pasti-pasti aja deh, kita milih dari brand yang udah kita kenal. Lalu seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa merek itu mengandung janji, maka kita sebagai konsumen mungkin akan lebih memilih merek-merek yang janjinya emang ditepati. Misalnya merek sabun pencuci piring seperti Sunlight. Sabun Sunlight itu diklaim benar-benar bisa menghilangkan bau, menghilangkan noda, nggak licin, dan di tangan juga aman. Brand juga berfungsi sebagai symbolic device atau pemberi simbol, pemberi status. Misalnya saja kalau kita memakai barang-barang bermerek, kita langsung merasa status kita naik, kita berada di kalangan misalnya menengah dan ke atas. Atau ketika kita memakai brand-brand yang sporty, kita merasa bahwa kita adalah orang yang sporty dan brand tersebut bisa menggambarkan siapa sih diri kita yang sebenarnya. Dan yang terakhir, brand juga berfungsi sebagai simbol dari kualitas. Beberapa merek tertentu menyimbolkan kualitas yang untuk menengah ke atas. Misalnya kalau untuk baju ada Pull&Bear, Stradivarius, Uniqlo, itu kan untuk kelas menengah dan ke atas. Dan di atas merek-merek yang tadi masih banyak banget merek-merek lain yang menjanjikan kualitas yang lebih premium daripada brand-brand yang tadi saya sebutkan. Contohnya saja Louis Vuitton, atau Hermès, atau Tag Heuer. Jadi kenapa ya brand itu penting?
Brand itu sangat penting bagi customer dan penting bagi perusahaan juga. Bagi customer, barang yang mempunyai brand itu ada beberapa benefitnya. Yang pertama, mengidentifikasi sumber dari produk tersebut. Misalnya saja, produk keluaran Jepang. Kita sudah berasumsi bahwa produk tersebut pasti kualitasnya bagus. Apalagi kalau menyangkut dengan teknologi, kayaknya kalau buatan Jepang itu pasti bagus deh. Yang kedua, kita jadi tahu produser mana yang bertanggung jawab atas produksi dari produk atau jasa tersebut. Gunanya kalau misalnya produk yang kita udah beli mengalami malfunction, kita bisa pergikan kepada produsennya untuk melakukan maintenance atau reparasi. Contohnya paling gampang kalau kita beli handphone merek misalnya Samsung. Ketika mungkin HP Samsung kita tidak berfungsi seperti sebagaimana biasanya, kita akan pergi ke service center Samsung terdekat untuk dapat melakukan perbaikan terhadap handphone kita tersebut. Yang ketiga, brand juga berfungsi sebagai risk reducer atau pengurang resiko. Contohnya, kalau kita udah biasa memakai kecap merek A, kita sudah tahu rasanya seperti apa dan berapa banyak takaran yang mungkin kita perlukan untuk membuat suatu masakan. Lalu suatu saat ketika kita berbelanja di supermarket dan kita ditawarkan merek yang kita belum pernah kenal sama sekali. Walaupun mungkin harga yang murah, tetapi daripada kualitas masakan yang kita hasilkan mungkin nggak seperti yang biasanya, akhirnya kita lebih baik memilih brand yang lebih kita kenal. Lalu dengan adanya brand, kita juga mengurangi biaya pencarian. Misalnya kita mau beli laptop baru. Di pasar banyak banget merek-merek yang baru, bahkan mungkin lebih murah daripada merek-merek utama. Tetapi karena kita butuh laptop dalam waktu cepat, maka kita akan memilih membeli laptop dari merek-merek yang sudah kita kenal, daripada kita muter-muter kota nih untuk nyari laptop, untuk mempelajari laptop yang satu sama yang lain tuh bedanya apa, bagusnya di mana, buang-buang waktu juga untuk dengar-dengar review. Nah, lebih baik kita milih yang pasti-pasti aja deh. Kita milih dari brand yang udah kita kenal. Lalu seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa merek itu mengandung janji, maka kita sebagai konsumen mungkin akan lebih memilih merek-merek yang janjinya emang ditepati. Misalnya merek sabun pencuci piring seperti Sunlight. Sabun Sunlight itu diklaim benar-benar bisa menghilangkan bau, menghilangkan noda, nggak licin, dan di tangan juga aman. Brand juga berfungsi sebagai symbolic device atau pemberi simbol, pemberi status. Misalnya saja kalau kita memakai barang-barang bermerek, kita langsung merasa status kita naik, kita berada di kalangan misalnya menengah dan ke atas. Atau ketika kita memakai brand-brand yang sporty, kita merasa bahwa kita adalah orang yang sporty dan brand tersebut bisa menggambarkan siapa sih diri kita yang sebenarnya. Dan yang terakhir, brand juga berfungsi sebagai simbol dari kualitas. Beberapa merek tertentu menyimbolkan kualitas yang untuk menengah ke atas. Misalnya kalau untuk baju ada Pull&Bear, Stradivarius, Uniqlo, itu kan untuk kelas menengah dan ke atas. Dan di atas merek-merek yang tadi masih banyak banget merek-merek lain yang menjanjikan kualitas yang lebih premium daripada brand-brand yang tadi saya sebutkan. Contohnya saja Louis Vuitton, atau Hermès, atau Tag Heuer. Bagi perusahaan, brand juga punya beberapa benefit dan fungsi. Yang pertama adalah identifikasi untuk menyederhanakan handling atau tracing dari produk tersebut. Satu perusahaan ada kalanya memiliki beberapa brand. Salah satunya adalah H&M. Mereka punya dua macam brand. Yang pertama adalah H&M, yang kedua adalah Divided. Kalau misalnya terjadi malfunction dari produknya, mereka paling nggak bisa tahu ini produk dari brand yang mana. Yang kedua, brand juga berfungsi untuk melindungi secara hukum fitur-fitur yang terdapat di dalam merek tersebut. Misalnya saja merek Nike dengan logo swoosh-nya atau logo centang. Karena logonya sudah sedemikian terkenalnya, maka kalau ada pabrik lain yang memproduksi barang dengan logo tersebut tapi nggak ngomong nih ke Nike-nya, maka perusahaan Nike bisa mengambil langkah-langkah hukum yang dirasakan perlu untuk menggugat pabrik yang menggunakan mereknya tanpa izin tersebut. Kemudian, brand juga berfungsi sebagai penanda kualitas dari produk yang dihasilkan. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, ada kalanya satu perusahaan memproduksi produk dengan beberapa merek sekaligus. Misalnya, mereka memproduksi merek A yang ditujukan untuk market kelas menengah ke bawah. Tentunya kualitasnya akan berbeda dengan produk B yang ditujukan untuk market menengah ke atas.
Brand juga digunakan oleh perusahaan untuk membuat asosiasi tertentu terhadap produknya. Misalnya merek Fossil. Produk-produk yang diproduksi oleh Fossil biasanya menggunakan materi dari genuine leather. Dan untuk mempertegas asosiasi tersebut, ada kalanya mereka mencetak label mereka di dalam potongan kulit yang dicantumkan ke dalam tas atau produk dari Fossil tersebut. Harapannya tentu kalau misalnya konsumen berpikir, aku pengen beli tas yang kulit asli dan berkualitas, kira-kira aku pilih merek apa ya? Di situ produsen berharap bahwa konsumen akan langsung mengingat brand mereka. Lalu brand juga bisa dijadikan sebagai sumber dari competitive advantage atau sumber dari keunggulan bersaing. Ya tentunya kita tahu ya, perusahaan yang punya merek-merek yang berkualitas, yang bagus, yang besar, tentunya lebih banyak disukai dan dibeli oleh lebih banyak konsumen dibandingkan dengan produk-produk dari merek-merek yang mungkin belum terlalu terkenal. Dan yang terakhir, brand bisa menjadi sumber dari penghasilan. Caranya gimana? Kita tahu ya kalau merek-merek terkenal itu mereka bisa menjual produknya dengan harga yang benar-benar wow. Salah satu contohnya adalah jam Philips Patek yang dijual dengan kisaran harga MM-an rupiah. Nah, kira-kira bahan pembuatnya tuh berapa banyak sih? Emang sampai ratusan juta kah untuk bisa membuat sebuah macam produk? Kita mungkin nggak pernah bisa tahu ya biaya pembuatannya berapa. Tapi dengan adanya merek yang terkenal, mereka bisa menjual produknya tersebut berkali-kali lipat dari harga produksinya. Tentunya ini bisa mendatangkan keuntungan buat perusahaan dong ya. Dan untuk alasan yang terakhir itulah kenapa banyak perusahaan menginvestasikan uangnya untuk membangun brand bagi perusahaannya. Brand seperti Apple ditaksir memiliki nilai sebesar 200 miliar dolar. Sedangkan brand seperti Google ditaksir memiliki nilai sebanyak 155 miliar dolar. Makanya ada joke almarhum Steve Jobs, mungkin dia bersin aja tuh menghasilkan uang. Karena emang nilai brand dari Apple tuh udah luar biasa banget besarnya. Apa aja nih keuntungan dari sebuah perusahaan memiliki brand yang kuat? Yang pertama, brand yang kuat bisa meningkatkan persepsi konsumen terhadap kinerja dari produk yang ada brand tersebut. Contohnya nih, misalnya Honda. Apapun yang dilabelin Honda, kita berpikir bahwa ini pasti barangnya bagus. Misalnya seperti itu. Yang kedua, brand yang kuat juga menciptakan loyalitas pelanggan yang kuat. Ibaratnya kita akan membeli brand tersebut karena kita udah percaya dan kita udah cocok banget sama brand tersebut. Yang ketiga, dengan memiliki brand yang kuat, sebagai perusahaan kita nggak gampang nih terpengaruh dengan aksi dari kompetitor kita. Karena kita punya basis konsumen yang emang udah kuat. Terus yang keempat, brand yang kuat juga terbukti lebih tahan terhadap krisis, misalnya krisis-krisis ekonomi atau krisis seperti pandemi COVID sekarang. Walaupun mungkin mengalami penurunan dari penjualan secara signifikan, tetapi karena mereka balik lagi punya konsumen yang loyal yang bisa aja membeli produk mereka walaupun secara online. Lalu brand yang kuat juga berarti adanya margin atau profit yang lebih besar dibandingkan brand yang mungkin kurang terkenal. Seperti kita tahu ya, pada umumnya brand-brand yang emang terkenal harganya juga wow. Padahal mungkin kualitas produknya dibandingkan dengan kualitas produk yang produsen lain yang mungkin nggak terkenal, mungkin nggak terlalu beda jauh. Tapi karena ada brandnya tersebut, harganya bisa berkali-kali lipat. Tentunya ini jadi keuntungan lah ya bagi perusahaannya. Brand yang lebih kuat juga memberikan posisi negosiasi yang lebih tinggi bagi perusahaan. Misalnya saja Disney. Kalau kita memproduksi barang dengan lisensi Disney, maka Disney lah yang berhak untuk menentukan kamu bisanya dapat license untuk memproduksi barang apa, dan Disney juga yang akan menentukan berapa banyak biaya yang kamu perlu keluarkan supaya kamu bisa dapat lisensi dari Disney tersebut. Brand yang kuat berarti kita dapat melakukan strategi pemasaran komunikasi yang lebih efektif karena orang udah banyak tahu tentang produk kita. Harapannya kalau misalnya kita bikin event, karena merek kita sudah terkenal, maka akan banyak orang yang mau untuk terlibat dalam event kita. Dan yang terakhir, dengan adanya brand yang kuat itu memberi kita peluang untuk melakukan lisensi bagi merek kita, atau dengan kata lain kita bisa melakukan franchise. Ini nih yang dilakukan misalnya oleh Ruben Onsu dan Raffi Ahmad. Kalau Raffi Ahmad kita tahu ya ada kedai Baba Raffi, kalau Ruben Onsu kita tahu ada Geprek Bensu.
Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa ya sebagai konsumen lebih suka membeli barang yang branded daripada barang yang nggak punya brand? Ada beberapa resiko sebenarnya yang dihindari oleh konsumen-konsumen tersebut. Resiko yang pertama adalah functional risk atau resiko fungsional. Misalnya nih sebagai YouTuber pemula, kita membutuhkan beberapa barang elektronik yang akan kita gunakan untuk keperluan syuting. Mungkin kita adalah orang awam yang kurang mengerti teknis atau kurang mengerti teknologi, maka kita akan meminta rekomendasi dari teman-teman kita yang lebih pengalaman. Kira-kira kita beli merek apa ya, yang barangnya bagus dan bisa berfungsi dengan optimal. Yang kedua adalah financial risk atau risiko-risiko yang berhubungan dengan keuangan. Kalau kita membeli suatu produk misalnya secara online, belum membeli produk kita kan udah tanya-tanya dulu ya. Kalau merek A tuh kira-kira kisaran harganya berapa, kalau merek B kisaran harganya berapa. Ini akan membantu kita waktu kita membeli produk, jadi kita bisa mendapatkan produk yang memang sesuai dengan budget kita. Lalu ada social risk atau resiko yang berhubungan dengan penerimaan sosial. Ada kalanya kita membeli sesuatu barang karena kita tahu teman-teman kita juga membeli barang dengan merek tersebut. Lalu ada kita memilih suatu produk atau jasa karena itu berhubungan dengan kondisi psikologis kita. Misalnya kalau cewek mau gunting rambut, biasanya nggak mau nih nyoba-nyoba salon-salon yang aneh-aneh. Karena nanti kalau salah potong, akibatnya kita merasa bete dengan hasil potongan tersebut, kita jadi nggak pede. Akhirnya kita milih ke salon yang memang udah langganan atau salon yang mereknya emang udah terkenal. Lalu ada physical risk atau resiko fisik. Misalnya kalau kita membeli mainan anak-anak, kita tahu nih kalau merek tertentu biasanya bentuk dari mainan tersebut aman untuk balita. Tapi kalau merek yang lain, mungkin nanti ada sudut-sudut yang tajam yang mungkin malah akan membahayakan balita kita di rumah. Dan yang terakhir adalah time risk atau resiko waktu. Kalau misalnya kita punya waktu yang singkat untuk membeli produk karena kita udah butuh banget, maka kita lebih cenderung membeli produk yang udah kita tahu daripada kita buang-buang waktu untuk nyari produk mana ya yang kira-kira lebih sesuai sama kita, daripada kita buang-buang waktu nyoba-nyoba merek lain yang kita awalnya pikir cocok tapi pada akhirnya malah nggak cocok. Nah, karena resiko-resiko kayak gitu deh, akhirnya konsumen tuh lebih memilih untuk membeli produk branded daripada produk yang nggak branded. Terus kalau misalnya kamu punya usaha nih dan usaha kamu emang belum punya merek, jangan khawatir guys. Justru dengan mengetahui resiko-resiko apa sih yang akan dihadapi konsumen kalian, kalian dapat menggunakan hal itu sebagai masukan untuk membangun brand kalian dengan cara memperbaiki produk, memperbaiki layanan kalian, atau memperhatikan lebih detail lagi fitur-fitur apa yang ditawarkan oleh produk dan jasa kalian yang bisa menjadi keunggulan dibandingkan kompetitor kalian dan dianggap penting bagi konsumen kalian. Oke, itu dia pengantar tentang brand dan apa itu brand yang bisa saya bagikan dalam episode kali ini. Thank you for joining me dan jangan lupa untuk subscribe to my channel dan nantikan episode-episode berikutnya tentang brand only in my channel. So, I'll see you later. Bye!